Pas Perang Dingin, dunia hentikan pemangkasan senjata nuklir. Bumi jadi rumah petasan. Satu korek bisa bakar semuanya. Di ruang situasi Gedung Putih, Washington DC, Olivia Walker, perwira pengawas senior, mulai shift pagi. Olivia wanita tangguh, pro, tapi ibu anak kecil. Liam lagi sakit. Setelah malam jaga anak, dia tetap kerja. Kirim SMS ke suami. Simpen HP pribadi di kotak. Masuk ruang. Laporan. 1 jam lagi pelatihan besar. Rumor Iran dan proksi. Korut diam setelah uji misil. Semua biasa, tapi suasana tegang. Tiba-tiba, radar SBX-1 di Pasifik deteksi ICBM di tengah penerbangan. Barat Laut Pasifik, timur Kepulauan Kuril. Olivia aktifkan video konferensi darurat. Sambungkan ruang situasi ke Pentagon. STRATCOM di Offutt AFB, Nebraska, dan unit militer lain. Awalnya kira uji korut, jatuh ke laut, tapi lintasan berubah. Orbit rendah, arah Chicago. Estimasi dampak, 19 menit. Olivia minta panggil Menhan dan Presiden. Semua mode darurat, cek kriteria pencegatan. Semua gemetar. Sersan David tenangin bawahan. Presiden, POTUS. Tanpa nama biar umum. Masuk terakhir. Lagi acara amal basket anak di stadion ramai. Wajahnya gelap pas diberitahu. Dapat izin tembak misil pencegat. Militer naik DEFCON-2, tertinggi sebelum perang total. Semua wajah cemas. Banyak belum pernah lihat DEFCON-2. Komandan suruh fokus kumpul dan analisis data akurat buat atasan. Olivia suruh tampilkan STRATCOM di layar besar. Tinggal 16 menit. Nggak ada yang percaya. Telepon kedutaan Rusia dan China. Nggak diangkat. Olivia minta hubungi Biro Pemeliharaan Perdamaian. Estimasi dampak tertinggi. Chicago. Mungkin Cleveland atau Columbus. NORTHCOM perintah unit Mayor Daniel Gonzalez di Fort Greely, Alaska. Luncurkan 2 GBI. Begitu masuk jangkauan. Tombol aktif. Semua tahan napas. Komandan dan 3 staf dipindah ke POC. Olivia sendirian. Dia bilang ke bos, pencegat bakal berhasil. EKV pertama aktif. Kejar target, tapi yang kedua gagal lepas. 1 hilang, gagal. Tinggal 1 lagi. Olivia yakin selesai dalam semenit. Tinggal 21 detik. Semua berdoa, tapi lewat waktu. Nggak ada konfirmasi. Gagal lagi. Naik DEFCON-1. Tinggal 8 menit. Misil bakal hantam kota padat. Daniel ambruk sesaat. Nggak bisa putuskan apa-apa. Target lewati titik terjauh. Masuk fase akhir. Chicago. Baker aktifkan protokol kelangsungan pemerintahan. Evakuasi pejabat penting, termasuk Katie Rogers dari kantor operasi nasional. Katie kaget dengar nuklir ke Chicago. Korban diperkirakan 10 juta. Daniel lihat angka, muntah. Mikir kegagalannya bisa akhiri dunia. Detik demi detik, Olivia hadapi misi mustahil. Tapi nggak nyerah. STRATCOM tunggu perintahnya luncurkan 2 pencegat lagi. 1 prajurit langgar aturan. Telepon ibunya buat ucap selamat tinggal. Chicago tinggal 5 menit evakuasi. Bisa lari sejauh apa? Katie diperintah ke bunker Raven Rock. Staf lain iri. Bilang Katie nggak kerja sebulan tapi diselamatin. Olivia dengar Rusia tolak campur. Mereka gerak karena lihat B-2AS di udara. Media curiga presiden kabur. Langsung tanya. Tinggal 3 menit. Bunker minta daftar staf ruang situasi. Kalau cuma Chicago, ya Chicago aja. Kalau balas, butuh daftar korban. Olivia ambil HP. Telepon suami dan anak di klinik. Langgar aturan. Suruh suami lari ke barat kota secepatnya. Cuma sempet bilang cinta, langsung mati. Olivia telan air mata. Duduk lagi. Genggam mainan anak. Nangis. Mereka pasrah. Atas tunggu dulu. Baru balas. Tinggal 1 menit. Semua pegang tangan. Bercanda. Mungkin jatuh ke danau. Nggak meledak. Detik terakhir tiba. Kembali 20 menit. Dari sudut Tuong Brady di STRATCOM. Markas Nuklir AS. Brady diberitahu peluncuran. Gabung konferensi. Jake dari POC. Lagi bareng istri hamil. Dipanggil konsultasi. Kira latihan korut. Tapi sinyal hilang. Brady denger misil arah Chicago. Nggak percaya sampai Fort Greely luncurkan pencegat. DEFCON-2 aktif. Jake bilang jangan buru-buru. Bisa picu spiral. Mereka gerak. Musuh ikut. Harus kontak dulu.
Asal misil belum pasti. Harap Fort Greely sukses. Di Fort Greely lagi ngobrol. Dapat alarm. Langsung luncurkan. Jake lapor peluang 61%. Peluru nembak peluru. Untung-untungan. Jake dibawa ke bunker presiden. Lihat POTUS di call. Langsung usul panggil Anna Park, ahli intelijen Korut. Anna lagi reenactment. Nggak yakin. Tapi Korut riset SLBM 2 tahun. Motif, pertahanan atau tawar bantuan. Rusia tegang. Gerak kapal selam agresif. Brady kira serangan terkoordinasi. Jake minta bukti dulu. Anna bilang China uji allowance. Bisa error mereka. Miller, Bos Olivia, dan 3 staf datang. Anna matiin call. Buru-buru cari anak buat evakuasi. Lihat anak-anak dan warga. Bisu. Pencegatan gagal. Putus asa. DEFCON 1. Bunker hening. Nggak ada rencana B. Bawahan kasih Brady. Buku hitam. Saranin presiden pilih opsi balas sesuai skala. 3 kapal perusak Renhai 005 gerak. Karena pencegat gagal. Musuh aktif di banyak front. Hilang kontak 1 kapal selam Rusia di Atlantik Utara. Masing-masing bawa 16 misil balistik. Presiden minta pelan-pelan. Brady nggak setuju. Bisa serangan gabungan Rusia, China, Korut. Tunggu AS kena dulu. Mungkin serangan bertahap. Nggak pasti. Harus serang duluan sebelum hilang kesempatan. Serang atau tunggu ratusan misil. Kalah. Nggak mau kehilangan 10 juta nyawa, diam aja. Bisa hancurkan sistem militer musuh sebelum gerak. Tinggal 6 menit. Ini nyata. Kota bakal hilang. Presiden butuh alasan gak balas. Jake telpon menlu Rusia. Rusia nolak tanggung jawab. Ancam balas kalau diserang. Minta Rusia turunkan siaga. Janji gak balas. Tapi call putus pas menlu konsultasi Presiden Rusia. B2 siap terbang. Tunggu perintah. Jake lapor. Rusia nolak. Sudah bicara China. Bukan mereka. Korut gak nyambung. Presiden bingung. Info kabur. Tinggal 3 menit. Presiden minta 1 menit. Chicago tinggal 2. Miller bercanda. Panggil Fort Belvoir. Siapin infanteri AS. Kalau harus gali keluar dari kotak ini. Pasukan nuklir siap. B2 di posisi. Kalau presiden nggak balik, Brady bilang cari wakil presiden. Kalau nggak, ikutin daftar. Tinggal 1 menit. Presiden harus putuskan sekarang. Kembali 20 menit. Dari sudut presiden, bisa ambil keputusan hidup mati. Misil beneran jatuh ke Chicago. Hari dimulai pidato acara basket. Motivasi cewek muda soal harapan dan masa depan. Senator Baker dengar dari ruang situasi. Hulu ledak di orbit. Minta evakuasi segera. Anaknya di Chicago. Suruh sekretaris jemput anak. Tinggal 15 menit. Dinas rahasia dapat info bahwa presiden pergi pakai Marine One. Di jalan, sambung rapat keamanan nasional. Update masuk. Wajah presiden ketakutan. Misil arah Chicago. Mungkin kapal selam Rusia, China, atau Korut. Presiden sambung Anna Park. Baker telpon anak terus. HP mati. Pencegat pertama lepas. Presiden kesel. Harap sukses. Gagal. Presiden diam. Konfirmasi DEFCON 1. Baker disuruh evakuasi. Tapi nggak mau. Mau telpon anak. Reves. Bawa koper nuklir. Jelasin opsi. Buku hitam punya skenario. Sao. Pilih target militer. LNO. Beberapa hulu ledak peringatan. Mao. Ratusan juta mati. Baker akhirnya hubungi anaknya. Gadis itu masih trauma soal ibunya. Bilang lagi pacaran. Baker senyum bahagia. Cuma sempat bilang, cinta kamu. Presiden masih ke helipad. Tekanan Brady. Lihat anak-anak senyum. Nggak percaya. Kenapa hidup di rumah petasan? Tinggal 6 menit. Naik Marine One. Riz jelasin target serangan duluan. Presiden takut picu perang lain. Minta Riz bantu putuskan. Riz, bisa diam. Untung-untungan. Harap pelaku berhenti. Presiden panik. Selalu bawa buku catatan buat ingetin siap kendali dunia. Kalau AS kelihatan siap. Nggak ada yang berani. Tapi ada yang nekat. Riz saranin kalau balas. MAO 7 atau MAO 9 akhiri semuanya, sekaligus. Rencana terbaik biar ada yang selamat. Presiden belum putuskan. Minta saran Baker. Tapi Baker lompat dari atap hadapi kiamat. Jake lapor. Presiden sesak. Takut rakyat nggak terima. Panik. Telpon ibu negara di Afrika soal bencana. Nggak tahu harus apa. Koneksi putus. Ambil radio. Tinggal 1 menit.
Baca kode otorisasi. Buka buku hitam. Dunia nggak tahu lanjutannya. Misil meledak. AS balas. Skrip Oppenheimer bilang dia tahu jawaban. Tapi nggak bocor. Buat tekankan kengerian kekuasaan. Satu orang putuskan nasib dunia dalam menit. Semoga manusia nggak pernah alami ini.